اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah pengajian Ramadan Masjid Jami Al-Anwar. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Di sini saya akan meneruskan masih dalam pembahasan bab 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi nasihatil muallim li talibil qur'ani wa ikramihi. Jadi kita akan membahas tentang nasihat seorang ustadz atau seorang guru Al-Qur'an terhadap orang yang belajar Al-Quran dan bagaimana cara memuliakannya. Wa yambagi ayyabdzulalahumun nasihatah. Hendaknya seorang ustadz, seorang kiai, seorang muallimul Quran, mereka senantiasa memberi nasihat kepada santri atau muridnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, itu dikarenakan Rasul pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan untuk para pemimpin orang-orang Islam, wa amatihim, dan bagi orang muslim pada umumnya. Ini adalah hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Penjelasannya, wa minan nasihati lillahi ta'ala wa li kitabihi, salah satu dari wujud nasihat ya karena Allah dan untuk kitabnya, ikramu qari'ihi, yaitu dengan memuliakan orang yang membaca Al-Qur'an. Wa talibihi, dan orang yang belajar Al-Quran. Wa irsyadihi ila maslahatihi, kemudian membimbing menuju maslahat ya, menuju kebaikan dari muridnya. Jadi murid itu dibimbing ya, santri itu kita bimbing, kita bina. Wa rifqu bihi, dan mengasihinya. Wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkanahu, kemudian juga membantunya belajar dengan sarana yang memungkinkan ya. Jadi sifatnya seorang guru, muallim, itu adalah membantu murid di dalam masalah belajarnya. Wa ta'allufu qalbit talib, kemudian juga yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menenangkan hati dari murid ya. Jadi kalau punya murid hatinya di ruang belajar ya, itu sering galau misalkan, kemudian hatinya tidak tenang misalkan, itu adalah tugas dari seorang guru, seorang ustadz untuk menenangkan hatinya. Berilah mereka nasihat-nasihat. Wa ayyakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin mutalattifan bihi, dan juga seorang guru harusnya mempunyai sifat kasih sayang dalam mengajar ya.
Jadi dalam mengajar itu harus mempunyai sifat yang kasih sayang. Mutalattifan bihi, dan juga kelembutan. Wa muharridun lahu ala ta'allumi, dan juga seorang guru itu harus bisa memberi semangat terhadap murid, bisa memotivasi seorang murid. Ini menurut Imam Nawawi yang harus dimiliki oleh setiap pengajar ya, terutama di sini adalah pengajar Al-Qur'an dan pengajar ilmu agama. Wa yambaghi ayyudzakkirahu fadilata dzalik, dan juga hendaknya seorang muallim, seorang ustadz itu mengingatkan muridnya mengenai fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan belajar ilmu Al-Qur'an. Liyakuna sababan fi nasyatihi, supaya murid tadi itu bisa bersemangat dalam belajar Al-Qur'an. Wa ziyadatan fi raubatihi, dan juga bisa menambah kecintaan murid untuk belajar Al-Qur'an. Wa yuzahidahu fid dunya, di sini juga seorang guru harus bisa menanamkan nilai-nilai kezuhudan terhadap dunia. Seperti yang saya terangkan kemarin, saya bacakan kemarin, bahwa minimal zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang haram. Ya, itulah nilai-nilai yang harus kita tanamkan pada murid. Wa yasrifahu anir rukuni ilaiha, kemudian juga bisa memalingkan murid itu supaya tidak sangat condong ya, tidak begitu cinta pada dunia. Wal itirari biha, dan juga tidak terbujuk atau tidak tertipu dengan dunia. Wa yudzakkirahu fadilatal istighali bil Qur'an. Begitu juga muallimul Qur'an, guru Al-Qur'an itu harus mengingatkan murid ya, senantiasa mengingatkan murid mengenai fadilah atau keutamaan menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, menyibukkan diri membaca Al-Qur'an. Ini harus ditanamkan kepada murid. Wasairil ulumi syar'iyyati, dan juga ilmu-ilmu agama. Seperti yang telah kita bahas di kajian yang kemarin-kemarin, bahwa fadilah menyibukkan, keutamaan menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an itu merupakan hal yang sangat luar biasa ya. Merupakan sesuatu yang bahkan digambarkan ketika orang itu menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an sehingga lupa untuk berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Ini adalah bukti bahwa fadilah istighol bil Quran ya, keutamaan menyibukkan diri dengan Al-Quran ini sangat luar biasa, dan ini harus ditanamkan oleh guru-guru pengajar Al-Quran dan guru-guru pengajar ilmu agama. Wa huwa tariqul haziminal arifina, yang mana kesibukan dengan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajar ilmu agama, belajar ilmu agama, ini merupakan jalan orang-orang yang teguh dan orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana. Wa ibadillahis sholihin, dan juga jalan orang-orang yang merupakan hamba Allah yang solih-solih. Wa anna dzalika rutbatul anbiya'i shalawatullahi wassalamuhu alaihim, dan ini merupakan kedudukan atau pangkat dari para nabi. Jadi menyibukkan diri dengan ilmu agama, menyibukkan diri dengan Al-Quran, ini merupakan derajat atau posisi dari kedudukan para nabi. Nah, inilah nilai-nilai yang harus kita tanam kepada para murid, para santri kita. Wa yambagi ayyahnuwa ala talib, kemudian juga hendaknya seorang guru itu bisa menyayangi santri-santrinya, murid-muridnya. Wa ya'tani bimasalihi kal i'tinai ka'tinaihi bimasalihi nafsihi wa masalihi waladihi. Dan juga seorang guru ya, digambarkan oleh Imam Nawawi di sini, harusnya memperhatikan kemaslahatan muridnya sama seperti dia memperhatikan kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan anaknya. Jadi kebaikan diri
kebaikan anak kita itu juga harus dibuat sama dengan kita memperhatikan kebaikan murid kita. Wa yujriyal muallim majra waladihi fi safaqati alaih, dan juga seorang muallim, ya, seorang guru itu harus memperlakukan muridnya sama dengan perlakuan terhadap anaknya dalam masalah kasih sayang. Jadi guru itu menyayangi murid itu disamakan dengan dia menyayangi anaknya. Ini adalah titipan, ya, titipan dari Allah. Bagaimana orang mendatangi kita untuk belajar ilmu agama, untuk belajar ilmu Al-Quran, ini adalah titipan dari Allah. Ya, di situ Nabi berpesan bahwa ketika ada orang yang seperti itu datang kepadamu untuk belajar Al-Quran, maka sayangilah dia, ya, perhatikanlah dia. Jadi pelayanan kita terhadap murid itu kita samakan seperti pelayanan kita terhadap anak. Ini adalah dawuh dari Al-Imam An-Nawawi. Wal ihtimami bimasalihi, kemudian kita juga harus memperhatikan kebaikan-kebaikannya. Was-sabri ala jafaihi, dan juga kita harus bersabar dengan kenakalannya, ya. Kita kalau melihat anak kita nakal misalkan, ya, itu kan kita sabar memang, karena memang kita orang tuanya dan kita punya misi untuk merubah dan mendidiknya. Begitu juga dengan murid, kita harus sabar, ya, ketika melihat ada murid nakal. Karena apa? Karena pelayanan seorang murid kepada seorang murid itu harus kita samakan dengan pelayanan kepada anak kita. Wasu'i adabihi, atau ada murid yang di situ adabnya tidak benar, kita harus sabar. Wa ya'dzirahu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan, dan juga kita harus memaklumi, ya, memaafkan apabila memang murid itu pada satu ketika berbuat yang tidak baik, ya. Itu harus kita maklumi dan harus kita ampuni, ya, kita maafkan. Fa innal insana mu'arradun lin naqais, karena bagaimanapun manusia itu rentan berbuat salah, ya. Manusia itu rentan berbuat salah. La siyama ingkana shaghira sini, apalagi ini urusannya dengan anak-anak, ya, dengan anak-anak murid. Jadi sikap seorang guru Al-Quran, terutama guru pendidikan agama, ya, guru agama di sini haruslah sabar dalam mendidik murid, sama seperti perlakuan kita mendidik anak kita sendiri. Kita juga harus memperhatikan kebaikan-kebaikan murid itu, maslahat-maslahat murid itu, sama seperti kita memperhatikan maslahat-maslahat pada anak kita. Wa yambaghi ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Kemudian juga diteruskan oleh Al-Imam Nawawi di sini bahwasanya seorang guru itu harus mencintai sesuatu apa yang ada pada murid seperti dia mencintai dirinya sendiri, ya, kebaikan pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita senang ketika kita pandai misalkan, ya, kita juga harus senang ketika murid kita itu pandai. Wa ayakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi minan naqsi mutlaqan. Begitu juga kita harus benci, harus tidak senang apabila sesuatu yang tidak baik itu menimpa pada murid, ya. Seperti halnya kita tidak senang sesuatu yang tidak baik itu menimpa pada kita. Faqad sabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di sini diterangkan dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dawuh Nabi di sini, tidaklah sempurna iman seseorang hingga dia senang bila saudaranya mendapatkan apa yang disukainya, ya. Jadi ukuran keimanan itu juga diukur dari seberapa senang kita pada teman kita, ya, murid kita, ya, terhadap apa yang dia dapatkan, ya, sama seperti kesenangan yang kita inginkan. Jadi kalau kita senang misalkan kita senang bisa matematika, kita senang bisa belajar Al-Quran, kita senang bisa membaca
Al-Quran, bisa bahasa ini misalkan, itu juga harusnya ketika ada murid atau teman kita yang bisa menguasai seperti yang kita senangi, itu harusnya kita merasa senang. Ini bukti bahwa iman seseorang itu sempurna. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal akramun nasi alayya jalisi. Menurut Ibnu Abbas ya, diceritakan dari Ibnu Abbas, beliau pernah berkata bahwa menurut beliau akramun nasi alayya jalisi, orang yang paling mulia menurut saya, katanya Ibnu Abbas, jalisi, yaitu orang yang duduk denganku, temanku maksudnya ya, alladzi yatahattan nasa hatta yajlisa ilayya, yang mana dia melewati manusia sampai-sampai dia duduk dengan saya. Lawistata'tu alla yaqa'a adzubabu ala wajhi la fa'altu. Seandainya aku mampu agar lalat itu tidak hinggap kepada temanku, tentunya aku akan melakukannya. Ini menurut Ibnu Abbas. Wa fi riwayatin inna dzubaba la yaqau alaihi fayudzini. Ya. Kalau ada lalat yang hinggap kepadanya, tentunya itu menyakitkanku. Apa maksud dari hadis ini? Apa maksud dari riwayat ini ya? Perkataan Ibnu Abbas. Ini sebetulnya adalah kelanjutan dari hadis Nabi ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa temanku ya, orang yang duduk denganku atau temanku ya, seandainya ada lalat yang hinggap ke mukanya ya, lalat itu ketika hinggap di muka itu sebetulnya mengganggu ya, mengganggu teman, maka aku akan merasa terganggu juga. Dan seandainya aku mampu menahan lalat agar tidak hinggap di muka temanku, tentunya akan aku tahan ya. Bagaimana di sini gambaran sebuah kepedulian seseorang ya terhadap teman ya, kecintaan seseorang terhadap teman, apalagi terhadap murid ya. Sampai-sampai digambarkan di cerita ini bahwa meneruskan hadis Nabi tadi, bahwasanya seandainya teman itu menderita ya, menderita dia kesakitan atau dia tertimpa musibah atau dia mempunyai masalah, kita juga akan sedih. Nah, ini adalah ukuran keimanan seseorang. Kalau kita bisa sedih ya dengan kondisi teman yang sedih, ini berarti ukuran keimanan kita itu dikatakan baik oleh Nabi. Begitu juga kesenangan. Ketika kita melihat teman senang, kita juga merasa senang. Nah, ini luar biasa ya. Hubungan antar teman dan hubungan antar murid, guru dan murid. Ya. Kalau yang terjadi di masyarakat kan sebaliknya. Ketika melihat teman atau saudara atau tetangga itu senang, justru kita malah sakit. Ya. Kalau melihat tetangga sakit, susah misalkan, justru senang. Nah, ini terbalik ya. Terbalik dengan ajaran syariat ini. Di sini Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Sahabat-sahabat tidak mengajarkan seperti itu. Qaul-qaul ulama tidak ada yang seperti itu. Ya, semuanya mengarah pada ketika ada orang mukmin, saudara kita sakit, tentunya kita akan sakit juga. Harus punya perasaan sakit itu. Akhirnya tergugah pada kita untuk membantunya. Begitu juga ketika ada teman atau saudara atau tetangga kita yang senang, kita harusnya senang, ya, merasa senang juga. Akhirnya kita termotivasi sendiri untuk bisa meniru dari tetangga kita itu misalkan. Nah, inilah apalagi dalam masalah belajar Al-Quran ya, proses belajar mengajar. Jadi seorang guru harus bisa merasakan hati ya muridnya sampai seperti itu. Jadi guru akan senang ketika murid itu sukses. Begitu juga guru akan merasa sedih, ya, akan merasa susah dia ketika muridnya tidak berhasil. Itu harus dimiliki oleh seorang guru, ya. Mungkin sampai di sini keterangan untuk hari ini. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يلا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن
من الحرمان انهكوا